Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di Ngobras, ngobrol-ngobrol asik dari SMK Negeri 1 Celuak. Untuk episode ke-12 ini, kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa hebat dari komunitas, sebuah komunitas di Pati. Nah, komunitasnya ini udah lumayan besar sekali. Mari kita sambut mereka berdua, tapi nggak berdua sebenarnya, rame, ada berapa orang ini? 7 atau 8 ini. Cuman ini perwakilannya saja 2. Nah, kita sambut teman-teman kita dari KOMPI, Komunitas Panter Pati. Tepuk tangan. Ya, KOMPI. Dengan siapa, Om? Saya Hendro, Nopung 101 dari KOMPI. Om Hendro. Berikutnya siapa? Safi'i, Nopung 081 dari Tayu. Oke. Nah, beliau ini adalah perwakilan dari teman-teman KOMPI, Komunitas Panter Pati. Mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, apa itu KOMPI kan namanya sudah di Pati ini sudah bukan lagi komunitas yang apa ya, ecek-ecek lah istilahnya, bukan kaleng-kaleng lah ya, bukan kaleng-kaleng. Luar biasa sekali, anggotanya juga sudah banyak, tapi semuanya memakainya pasti kendaraan Panther ya, bukan namanya KOMPI, ya. Mobilnya Panther semua ya. Oke, mungkin langsung saja perkenalan Om Hendro, asalnya dari mana tadi Om? Oke, saya Hendro Sriyoto, sebagai Ketua Umum KOMPI periode 2020-2022. Nopung saya 101, kemudian saya asli dari Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil. Pasucen Trangkil, ya. Wah luar biasa, jauh sekali. Kesini tadi jam berapa nggak Om ya? Saya start dari rumah jam 07.00 karena situasi mendung juga berkabut sehingga kita ngambil waktu mundur 2 jam perjalanan dari Sucen ke Celuak. Malah lebih gasik Om Hendro daripada saya. Tadi saya berangkat aja jam 8, jam 8 dari rumah. Kemudian Om Safi'i, ya. Boleh diceritakan? Alhamdulillah, saya kebetulan berada di Komunitas Pati sudah hampir 3 tahun, hampir 3 tahun. Yeah. Dan saya kebagian jadi seksi sosial. Kemudian kita juga sering-sering touring dan sebagainya. Yeah. Dan mungkin nanti bisa tanya jawab sama nanti Pak, bisa Pak saya, Ketum. Ya. Nanti bisa saya tanyakan. Oke, langsung untuk poinnya saja ya. Ya ini nanti kita bincang-bincang ngobrol-ngobrol asik saja, nggak usah terlalu tegang. Kita namanya juga ngobrol asik kan, kita sebisa mungkin kita santai. Ya. Boleh diceritakan ini Om Hendro ataupun Om Safi'i tentang sejarah terbentuknya KOMPI. Mungkin dari mana berangkatnya, kemudian tahun berapa, ya, monggo boleh diceritakan. Oke, jadi gini ya, sebelum saya ceritakan sejarah berdirinya KOMPI, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kru dari Ngobras, Ngobrol Asik SMKN Negeri 1 Celuak yang dibanggakan oleh warga Celuak khususnya. Itu kemudian saya sedikit menceritakan ringkas saja ini karena kalau kita ceritakan terlalu panjang mungkin bisa 2 hari nggak selesai di sini. Bisa episode berapa itu bagi-baginya? Jadi komunitas Panter Pati ini awalnya memang kita sebelum KOMPI ini berdiri memang sudah ada komunitas lain ya. Teman kita ini, pendahulu kita ini asli domisili Pati sehingga dia mau semacam ada angan-angan bagaimana mendirikan kalau kita dirikan KOMPI, Komunitas Panter Pati yang membernya asli dari wilayah Pati. Kemudian dengan beberapa perjalanan ya, dengan beberapa perjalanan waktu itu beliaunya Mbah Yamarama ini namanya, pesen stiker, kemudian bagaimana ini agar kita menggait member anggota, yaitu dengan mungkin silaturahmi ke rumah yang punya Panther atau mungkin bahkan mobil Panther di parkiran itu kan ada disamperi, mobil, disamperi, kemudian ditawari, bagaimana gabung KOMPI, ada yang nolak, ada yang wah ini jangan-jangan mau akal-akalan dan lain-lain, karena kan banyak faktor sehingga karena belum kenal itu tadi, itu perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita, sehingga ringkas cerita 1 tahun kemudian sudah terbentuk 10 orang, kemudian mengadakan kopdar waktu itu pertama kali di Artahuda,
Kemudian dibentuklah Kompi ini dengan jumlah personil yang pertama adalah 10 orang dan dibentuk struktur organisasi mulai dari ketua, divisi Toreng, sosial dan lain-lain. Kemudian syukur alhamdulillah di tahun 2000 tepatnya di tanggal 29 Januari 2018 Kompi ini anggota semakin banyak dan semakin pesat kemajuannya sehingga diajukan ke Kemenkumham untuk dilegalkan ya komunitas kita iya. jadi bukan komunitas yang Asal-asalan ecek-ecek gitu, atau iya. abal-abal. Komunitas Kompi ini sudah diakui di Kemenkumham ya. Sudah ada payung hukumnya Sudah gitu. ada payung Iya. hukumnya dan syukur alhamdulillah hingga sampai tahun 2021 ini sudah 3 kali melakukan reorganisasi kepengurusan baik ketua maupun divisi-divisi lainnya. Itu saja sementara Om. Oke. Ya, luar biasa sekali. Perjuangannya 2 tahun bisa sampai seperti ini kan betul-betul perjuangan yang luar biasa. Kita tahu sendiri ya teman-teman. Pengguna Panther bukan hanya di Pati ya, di Indonesia itu kan luar biasa sekali banyaknya. Nah ini di Pati saja, sekarang kalau boleh tahu total anggotanya ada berapa yang resmi ikut Kompi Om? Alhamdulillah sampai dengan hari kemarin kita menerima resmi anggota itu sudah 164 anggota. Bayangkan kalau touring di jalan, kita mau nyelip itu berapa menit itu kira-kira kalau nyelip mobil segitu Iya, banyaknya sama itu. betul. Nah, itu saja yang resmi, yang belum resmi masih banyak sekali. Masih banyak yang di calon luar member Kompi. Nah, yang masih masa orientasi ini masih. Soalnya pengguna Panther di wilayah Karesidenan Pati kan kita tahu sendiri Ya. luar biasa. Kalau Fanatik memang apa ya istilahnya kalau Panther itu irit, tumpaan empuk, Iya. nyaman. Cocok. Saya juga pernah pakai Panther itu berapa tahun ya? Tahun 2007 sampai 2010. bisa beli lagi mungkin nanti Grand ketemu. Royal itu dulu. Wih, cocok. Insya Allah ya. Nah sekarang berpaling saya. Mungkinlah suatu saat nanti. Ini kan teman saya Pak Anang ini yang ketua Pak program Anang. ini dilalahnya kok beli Panther ini terus masuk Kompi juga itu luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Kemudian ini untuk Om Safi'i nggih, mungkin boleh dijawab. Ruang lingkupnya dari Kompi ini tujuannya nanti untuk lokal atau sampai nasional itu. Mungkin ada. Ya, terima kasih. Untuk Kompi sendiri itu kita ada beberapa komunitas yang satu lingkupnya sama. Ada komunitas lokal yang lain. Itu kita ada touring nasional. Kalau ada mungkin bahasa apa itu anniversary di komunitas lain. Kita touring itu paling jauh itu daerah Padang Wah, Sumatera Barat. Itu Yeah. ada mewakili dari kita ke sana, kemudian yang ujung timur sampai ke Bali, sampai ke Banyuwangi. Itu hampir 2 hari itu perjalanan. Nah, itu kita setiap ada undangan dari komunitas lokal sana, undang kita untuk menghadiri anniversary sana, dan kita hadir ke sana perwakilan, tidak semua. Kalau Ya. semua ya nanti Enggak cukup jalannya. satu nggak cukup, yang kedua kan banyak teman-teman yang kerja, Kesibukan, nah, iya, kesibukan, mungkin ya, ada betul. mungkin berapa KR Perwakilan, kita iya. ke sana, ada mungkin kita ada yang tandem dan lain sebagainya. Ya. Itu mungkin untuk kita wilayah untuk Kompi sendiri memang wilayah kita khusus untuk Pati, tapi kita bisa kolaborasi dengan komunitas lokal yang lain. Ya, Nah, mungkin betul, Kudus, Jepara, Ada Kompus. ada Kompus, ada Jeparko, Jeparko, ya. nah, ada mungkin Pandawa, Rembang, Blupak dan sebagainya itu. Ya. Luar biasa sekali. Sampai Sumatera Barat Padang itu cita-cita saya itu. Pengen ke Sumatera Barat sampai sekarang Bukit belum Tinggi kesampai. itu. Bukit Tinggi Keren Payakumbuh itu. ya, Betul, luar biasa. betul, iya. Pemandangan paling indah Sip, itu sip. Sumatera Barat. Betul. Wah, hebat ini. Kemudian untuk visi misi dari Kompi sendiri ini bagaimana Om Hendro atau Om Safi'i boleh dijelaskan visi Oke. misinya? Untuk visi misi dari Kompi sendiri, yang pertama visinya adalah sebagai wadah para pemilik pecinta Panther di Kabupaten Pati untuk saling tukar ilmu kaitannya dengan otomotif, bahkan untuk seduluran dan lain-lain. Kemudian untuk misinya sendiri, yang pertama untuk membangun rasa loyalitas antar komunitas.
Kemudian yang kedua sebagai wujud untuk membentuk rasa persatuan dan kesatuan khususnya di wilayah Kabupaten Pati tentunya. Kemudian saling menjaga silaturahmi antar member sehingga terjalin satu komunitas yang benar-benar solid, ya, yang solid dan betul-betul dari rasa hati yang paling dalam sehingga betul-betul nantinya itu menjiwai cinta kepada komunitas Panter Kabupaten Pati. Iya. Itu visi misi kita. Ya, menarik sekali. Kemudian ada nggak sih ini syarat-syarat khusus? Misalnya teman-teman yang belum gabung ke Kompi ini, misalnya punya kendaraan Panther, itu syarat-syaratnya apa? Mungkin ada syarat khusus atau harus ada aturan Panther yang tahun sekian ke atas atau sama sekali nggak ada aturan seperti itu? Ya, untuk persyaratan masuk bergabung di Kompi yang jelas detik ini saat ini kami persilahkan kepada sedulur pecinta pemilik Panther khususnya di wilayah Kabupaten Pati karena sudah sedulur kita yang sudah bergabung ini sejumlah 136 yang terdiri dari di berbagai pelosok Kabupaten Pati, ada yang dari Mojo, Celuak, itu paling baratnya Pati. Kemudian dari ujung Koro sana Pucak Wangi juga ada, sehingga kita membuka pintu selebar-lebarnya. Monggo silakan bergabung, tidak sulit, kita tidak mempersulit untuk bergabung. Yang pertama adalah niat mantep panjenengan semua, insya Allah kita Niat terima. Niatnya seduluran, tentunya ada beberapa syarat. Yang pertama harus punya Panther. Saya baru mau tanya ini tadi. Panther, Saya mau tanya gini, Berbagai tipe. kalau belum punya Panther, tapi sudah punya niat pengen gabung, tak gabung dulu Panthernya nanti besok. Itu saya baru mau tanya itu. Bisa. Iya, bisa. Selama masih ada niatan pengen beli Panther, kemudian wah saya pengen bergabung dulu karena niat saya seduluran ini ternyata mendahului rasa keinginan ingin. saya. Soalnya gini Om, cerita sedikit ya. Saya juga anak komunitas mobil juga. Nah itu malah anggota teman saya itu, anggota komunitas saya itu dulunya gabung. Nah sekarang mobilnya dijualin malah udah nggak ada mobilnya. Tapi rasa persaudaraan itu masih ada. Iya. Gitu. Sama Om, sama. Di Kompi Iya. juga kayak gitu. Gitu, sama. Ya, berarti komunitas itu kan nggak harus kita mandang kita punya mobil enggak. Kita lebih mengutamakan rasa persaudaraan kita. Paling utama itu Ya. melalui Panther tadi. Kalau toh mungkin nggak ada Panther ya, walaupun mungkin kita sudah pertama sudah jadi member, kemudian Dijual. mobil ini dijual karena ganti mungkin yang lain. sesuatu Suatu hal, alasan, betul kan? nggak masalah. Ya. Tetap ada beberapa yang masih seperti itu. Kemudian yang seperti sampean tadi, yang baru angan-angan pun boleh. Boleh. Ya. Selama masih ada angan-angan. Iya. Itu kemudian yang dulu-dulu memang sudah kita terapkan karena kita niat kita Kompi ini yang paling utama itu adalah seduluran. Sehingga member pertama masuk waktu dulu sebelum Covid kita semacam ada agenda untuk silaturahmi ke 10 sedulur Kompi. Jadi dia silaturahmi dulu muter bawa tanda tangan itu di sedulur Kompi, bahkan sedulur Kompi tidak ngumpul di utara saja, cuman di utara, di selatan, di timur, di barat, bahkan di tengah kota. Jadi mereka harus muter Pati dulu untuk resmi sebagai persyaratan resmi masuk di Kompi. Gitu. Itu dulu sebelum pandemi. Niatan kita tidak ngerjani dan lain-lain, namun agar mereka begitu siap sudah bergabung di Kompi, minimal mereka sudah ada yang diajak ngomong, ada yang diajak serawong seperti itu. Niatan kita seperti itu. Namun karena itu situasi pandemi, sehingga nanti yang saya khawatirkan calon member ini ternyata terpapar virus sehingga nanti menyebarkan malah jadi virus kemana-mana itu yang tidak khawatirkan dari sehingga, Kompi kan malah gitu. ya, sehingga kita mempermudah. Yang penting niat, yakin, monggo silahkan semua saja yang mempunyai niat untuk seduluran dengan Kompi, kita persilahkan pintu selebar-lebarnya untuk panjenengan semua. Ya teman-teman, kalau yang dilala di rumah ada Panther belum gabung ke Kompi, tapi wilayah Pati ya, silakan nanti menghubungi sekretariat Kompi. Atau yang belum punya mobil tapi sudah punya angan-angan, pengen gabung seperti yang sudah disampaikan oleh Muhendro tadi, silakan. Pintu Kompi terbuka selebar-lebarnya. Nyambung Yeah. Yang penting memang rasa persaudaraannya tidak terus punya mobil ini enggak. Yang nomor satu persaudaraan. Kemudian ya, nah ini sering nggak sih Om
melakukan kegiatan bakti sosial atau ya tadi yang sudah diceritakan Om Safi'i pernah mendatangi anniversary sampai ke luar Jawa mungkin. Nah, itu mungkin bisa disebutkan. Monggo selaku divisi Ya, sosial. ya, sosialnya ini ya, Nah, pas ini. yang pas cocok. Ya, kebetulan kita juga ada agenda rutin. Ada rutin itu setiap setahun sekali kan ada 2 musim. Musim kering sama musim hujan. Hujan. Sekarang musim hujan ini. Biasanya kalau musim hujan ini ada di wilayah Tanjang ya, itu kan sering banjir dulu. Tanjang Tanjakenan itu juga sering banjir, sering ada mungkin longsor dan sebagainya. Kita ada bakti sosial, entah itu berupa makanan, pakaian dan sebagainya. Kemudian kalau waktu musim kering, kita ada bakti sosial mengantar air minum, Air air bersih ya. gitu, untuk wilayah-wilayah yang tersulit untuk mengadakan air Kekurangan bersih, air. Kekurangan Itu air, mungkin ya. daerah selatan, ada mungkin Jakenan, Kayen, Sukolilo. Kolilo dan Kolilo, sebagainya. Cawangi dan Nah, itu kemudian kita kemarin juga ada bakti sosial menanam pohon mangrove di pesisir pantai itu? Kertomulyo. Nah, Kertomulyo. Bersama Pak Dandim juga Pak, Ya, Pak Bupati ya. Kapolres, Nah, Pak kita Bupati. kemarin bergabung dengan Kompi. Kebetulan yang diajak tuh Kompi, kebetulan gitu kan. Kebetulan juga komandannya juga ini. Jadi anggota juga ini. Jadi kita alhamdulillah bukan cuma sekedar untuk happy-happy, Ya. bukan sekedar kita untuk touring, tapi di wilayah Pati khususnya kita sering mengadakan bakti sosial. Kadang kita juga kemarin di daerah Dokaton. ya, Ya. itu Ada ada yang sakit menaun. anak kecil kepalanya itu kayak ada tumornya itu, kita kasih bantuan. Dan sistem begini, uang tersebut itu diambil dari anggota. Jadi kita ada list gitu kan, list mungkin siapa yang mau nyumbang si A atau siapa mau nyumbang air bersih. Ada kayak lelang gitu, ada yang 1 tangki, ada yang mungkin saya setengah tangki, ada 1 tangki diambil ruang 2. Kalau mungkin ada yatim piatu, oh saya 3 anak, 2 anak. Tuh kita ada rasa gimana ya, kuat gitu loh. Rasa sosial kita, teman-teman kita tuh kuat sekali. Jadi apa ya namanya, memang sudah di kayak setting yang mau kuasa lah ini enak gitu. Kalau ada bencana tuh nggak usah kita nyari proposal kemana, nggak usah. Langsung menawarkan diri. Dari anggota sudah, oh saya sekian gitu. Jadi enak gitu. Iya, iya. Dan itu pun yang dibantu nggak hanya sebatas teman-teman Kompi, tapi sampai Betul. Iya. siapapun yang membutuhkan gitu ya, Iya. istilahnya nggak Om ya. Ya. Boleh kita tepuk tangan teman-teman ini? Luar biasa rasa solidaritasnya. Baik, membantu sesama, namanya komunitas itu tidak hanya untuk hura-hura, untuk pamer, Betul, Iya. betul. untuk touring sekedar touring-touring dan lain-lain. Tapi yang paling utama dari sebuah komunitas itu adalah memanusiakan manusia dengan Betul, cara betul. lewat sosialnya Sosial. tadi ya, betul. Nah ini untuk Om Safi'i, monggo boleh diminum dulu Ya. Om Hendro, Om Ya. Safi'i atau telonya ini. Berhubung di sini wilayahnya pelosok ya, paling utaranya Pati. Adanya ya suguhannya telo ya telo. Berhubung dengan cuacanya yang lagi hujan seperti ini, mungkin boleh disambi minum dulu Om, nggak apa-apa Ya. Om. Kemudian edukasi berkendara yang baik menurut teman-teman Kompi ini yang bagaimana, boleh diceritakan oleh Om Hendro atau Om Safi'i, monggo. Oke, terima kasih. Jadi masalah edukasi ya. Edukasi ini dalam berkendara khususnya tidak hanya kita mulai dari setelah kita bergabung di komunitas, namun ini perlu kita terapkan dari sejak kita menginjak bangku sekolah, bahkan mulai dari TK, dari SD, SMP, SMA. Mungkin dari TK bisa kita ajarkan tentang gambar-gambar rambu-rambu lalu lintas ataupun yang lain. Kemudian yang faktor paling utama edukasi dalam edukasi berkendara ini adalah orang tua ya. Orang tua ini karena selalu berdampingan dengan anak-anaknya, sehingga apapun yang dilakukan orang tua ini kadang menjadi suatu contoh yang akan Panutan. dikerjakan, panutan oleh anaknya. Ya, jadi kepada orang tua termasuk kita semua ini mohon saling menjaga. Kira-kira nek pas
nyepeda motor mungkin, walaupun jaraknya dekat, pakai helm harus diklik. Klikkan. Ya. Kemudian jika mau belok harus sen Pakai sen. kanan maupun kiri. Kemudian jarak antar kendaraan juga perlu kita tahu. Karena anak kita ya tentunya kan kita ini bonceng, tentunya dia akan belajar dari orang tua. Oh, orang tua saya seperti Mengamati ini, istilahnya. mengamati sehingga nanti ke depan insya Allah secara otomatis akan melaksanakan hal-hal yang dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi itu karena khususnya bagi anak-anak SMK, SMA ya, karena kecelakaan yang paling besar ini anak-anak utamanya sekolah. anak-anak sekolah ya, umur-umur 15 sampai 18 tahun. Sehingga ini memang perlu ya edukasi dalam berkendara ini sesering mungkin kita sampaikan di tingkat sekolah, khususnya di tingkat SMP maupun di SMA, SMK. Itu saja sementara Om. Nah ini juga kan ada hubungannya ketika teman-teman kombi ini melakukan touring ke luar kota ya. Nah ini untuk apa ya, safety readingnya itu bagaimana sih, misalnya tetap melakukan jaga jarak dengan kendaraan satu dengan kendaraan lainnya atau bagaimana, mungkin boleh diceritakan. Oke, jadi sebelum kita melaksanakan touring itu tentunya sudah ada agenda yang rencana-rencana yang akan kita laksanakan, itu khususnya nanti yang nyampaikan divisi touring, namun saya wakili karena kebetulan divisi touring tidak bisa hadir ke sini. Jadi setiap ada touring contohnya ke Surabaya ya, nanti mungkin ada penyampaian bahwa nanti kita jam 04.00 dini hari kumpul di pom bensin Widoro Kandang contohnya. Setelah kita nanti tikum di sana, nanti barangkali dikumpulkan, kemudian sekali lagi dicek dalam berkendara ini, kemudian ada penyampaian dari yang tertua di komunitas. dalam seksi touring ini, nanti bahkan mungkin penyampaian tentang jarak, tentang kemudian tentang penggunaan sabuk pengaman, kemudian hal lain nanti, kemudian titik temu yang kedua barangkali mungkin nanti di Rembang atau di mana nanti sudah ditentukan. Kemudian selain itu juga kita menggunakan alat komunikasi atau HT atau REC sehingga nanti masing-masing unit ini bisa berkomunikasi. Betul. Mungkin yang paling depan bisa mungkin jaga jarak atau mungkin ada trouble dan lain-lain, bisa saling komunikasi. Kemudian sesampai tempat di titik kumpul yang kedua mungkin di Rembang, kita cek ulang lagi. Kemudian dan sampai berikutnya sampai di finish atau di titik tujuan kita cek. Kemudian hal-hal lain yang perlu kita perhatikan yaitu tadi Om, khususnya yang kalau kita jarak udah terlalu jauh barangkali mungkin ngantuk dan lain, ini perlu kita mungkin mampir ngopi dan lain-lain sebagai rodok biar meleh Ya, mripate. betul. Itu jadi itu yang terkait dengan touring. Iya. Ini masih menyinggung tentang touring. Tadi kan sudah disebutkan yang paling Iya. terjauh itu tadi adalah Sumatera Barat dan Iya. Bali. Mungkin ada tempat yang paling berkesan bagi teman-teman kompi yang pernah didatangi. Mungkin boleh diceritakan. Ya, Pantai Bali Om. Bali. Pantai Iya. Bali ya, yang sama Banyuwangi itu. Oh iya. Keren itu. Pasir putih ya. Betul. Pasir putih. Selayar itu. Selayar. Kemudian di Bali itu yang baru itu yang hampir sama dengan Pandawa, itu Pandawa. pantai apa ya? Saya lupa itu yang satu itu. Iya, ya, Itu Pandawa. juga bagus itu, tebing-tebingnya itu. Betul ya. Putih itu ya. Putih ya. Iya. Tapi memang terus terang saya yang di Indonesia itu yang paling saya pengen kunjungi itu yang pertama Sumatera Barat, yang kedua itu daerah Raja Ampat. Oh, Cuman Ampat terlalu jauh. Pak. Ya, Mungkin nek touring ya, yang- kalau itu touring kayaknya kok agak nggak mungkin ya berat. Kalau mungkin ke Sumatera, Sumatera masih bisa itu, sih. ya. Terjauh saya perjalanan baru ke Lampung sih, Lampung ya Om. ya. baru ke Lampung. Kalau ke Jawa Timur ya paling jauh ke mana itu? Timurnya Malang itu mana ya? Saya lupa itu. Lumajang. Lumajang ya. Nah itu kayaknya tempatnya eksotis sekali itu. Nah tempat-tempat lain mungkin yang paling sering ya, paling sering dikunjungi teman-teman kompi itu. Kalau sini mungkin lokal ya Om ya. Oh, lokal, Karena ya. apalagi kita masalah pandemi ini kan, jadi tidak terlalu banyak keluar. Iya. Ada mungkin pembatasan PSBB dan sebagainya. Kita lebih ke mungkin kalau di Pati kan ada Pantai Cinta lah apa itu. Oh iya, yang di Dukusti. Dukusti itu. Kan yang di daerah pegunungan ada apa yang terbaru tuh? Daerah Gunung Wungkal itu. Oh Gunung Wungkal. Oke, saya lupa tuh. Apa itu? Embung itu ya? Atau bukan? Bukan, yang itu kan yang dijerahi. Oh iya. Bukan, Bukit yang baru Pengungsian. Pengungsian. Bukit Nah, Pengungsian. itu kan agak Oh, viral ya, juga itu. ya. Nah, kita kan agak itu juga mengangkat Iya, lokal kita wisata angkat, lokal. biar Betul. teman-teman kita yang dari luar itu kan kita
share ke Oke. grup-grup nasional gitu Oke. kan. Oh, ternyata di Pati ada Di Pati ada ini, menarik perhatian juga. Betul. Betul, gitu. Dari Luar biasa. Bondowoso, dari Malang. Oh, ternyata di sana ada itu. Jadi sekalian kampanye untuk mempromosikan wisata daerah Pati. Iya. Betul ya. Tepuk tangan. Ya, jadi komunitas tuh begini teman-teman, nggak hanya kumpul, kopdar, makan, pulang. Nggak ada Setuju. tujuan. Ya, ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian pernah nggak sih atau sering kopdar gabungan dengan komunitas panter di Jepara, Kudus, Demak, Rembang dan sekitarnya? Oke, jadi gini, Om, terkait Kopdar Gap, karena kita Kompi ini ternyata di Karesidenan Pati ini ternyata adalah komunitas yang pertama kali di tertua. Karesidenan Di Pati yang Karesidenan tertua. Pati, oke. Ya, setelah terbentuk Kompi, kemudian yang tertua di Kompi ini nyampaikan ke Kompus dirikan komunitas, akhirnya terbentuk Kompus di Jepara, Purwodadi dan lain-lain semuanya adalah cikal bakalnya dari Kompi. Pionirnya berarti dari Pionirnya Kompi. ada Kompi. Oke. Kemudian tentang Kopdar Gap, kita tiap setahun sekali mengadakan Kopdar Gap, khususnya di lingkup Karesidenan Pati ini. Setiap tahun sekali kita agendakan dan alhamdulillah ternyata sedulur-sedulur semua yang di Karesidenan Pati ini luar biasa antusias menyambut sedulur-sedulur yang ada di Karesidenan Pati. Kemudian kita sudah sepakat juga di Karesidenan Pati bahwa saling gotong royong, bahu membau jika ada satu komunitas di tingkat lokal baik di Jepara, di Pati, ada satu permasalahan, ada satu kendala, kita sama-sama bareng-bareng untuk membantu menyelesaikannya. Oke. Luar biasa. Nah, kemudian di Kompi sendiri ini ada kegiatan rutin seperti Anjang Sana, atau istilahnya apa ya? Arisan keluarganan lah istilahnya. Itu pernah ada nggak sih di Kompi itu? Kalau kita di Kompi yang dulu-dulu itu periode 2018 sampai 2020, selain Kopdar bapak-bapaknya tiap bulan sekali juga ibu-ibunya ikut gabung di situ juga untuk sekaligus arisan mungkin. Kemudian setelah pandemi ini sementara kita hilangkan yang arisan, namun Kopdar tetap kita laksanakan walaupun ya mungkin kalau zaman sekarang kan model daring dan lain-lain pakai Zoom dan lain-lain. Kalau kita cukup pakai WA hanya sekedar mungkin rekam audio. Assalamualaikum. Masih nyambung ya, tali silaturahmi. 081 sehat walafiat. Seperti itu. Kopdar tetap kita laksanakan. Kemudian sebelum pandemi ini Om, ya alhamdulillah ternyata sedulur-sedulur kita Kompi ini yang mungkin yang baru-baru ini menyesuaikan yang senior sehingga mereka ini terbawa ya, mereka terbawa rasa seduluran antar member ini luar biasa. Di mana setiap kopdar ini yang awalnya mungkin hanya 1-2 contoh. Aku kok lagi panen telo, contoh nggodok telo dibawa ke untuk kopdar. saat kopdar. Namun sekarang sudah kayaknya sudah hampir 50% ya. Contohnya yang dari Gunung Ungkal usum Aceh, nggawa Aceh. Terus yang dari Tayu ndelele gedangnya ambruk digodok dibawa ke kopdar. Ini Yang punya tambak. bawa banteng untuk dibakar-bakar. Pak Anang itu punya tambah itu. Pak Anang itu ya. Tak sindir. Ternyata ini wah saya sendiri kagum. Ternyata seperti ini sedulur-sedulur kita ini. Jadi selain itu juga kita juga walaupun saat pandemi ini kalau hanya sekedar silaturahmi ke masing-masing member saya kira nggak masalah. Yang penting tetap protokol kesehatannya tetap ya, saling silaturahmi sehingga mereka member yang baru maupun yang lama ini saling kenal sehingga terwujud itu tadi rasa saudaraan yang luar biasa. Itu Om. Nah, harapan dari teman-teman Kompi ini, Kompi ke depannya seperti apa sih harapannya Om mungkin? Harapan kita Kompi ya selama ini saya cukup kagum ya di tahun ini di detik ini saya kagum sama teman-teman sedulur-sedulur Kompi. Harapan saya ke depan minimal seperti ini ya, minimal seperti ini saja. Ke depannya bisa lebih bagus ya. Tapi harapan saya ke depan seperti ini saja. Saya sudah kagum, saya sudah terima kasih kepada teman-teman Kompi yang sedikit demi sedikit sudah mendalami komunitas yang diharapkan sedulur-sedulur ataupun sesepuh-sesepuh Kompi itu seperti ini. Karena kita sudah sepakat, yang penting sedulur semua silaturahmi antar keluarga di lingkup Kompi dulu. Kalau masalah di luar nanti sunah hukumnya. Kalau di Kompi wajib sampai harus kenal om ini rumahnya mana, menghadap kemana, anaknya lahir kapan dan lain-lain minimal harus tahu.
Jadi itu yang saya wujudkan sehingga tidak hanya sekedar komunitas saja yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka ini benar-benar contoh kasare, ada tulisan Bandu Kompi Ngeletek saja cepet-cepet dan didandani. Itu karena wujud rasa cintanya, rasa bangganya kepada Kompi. Itu. Kemudian, nah ini kesan-kesannya teman-teman Kompi ini diundang ke podcast Ngobras. Mungkin punya kesan-kesan tersendiri, boleh disampaikan Om Safi'i atau Om Edro. Nih, monggo. Kalau saya sih keren abis. Yes. Kompi juga keren abis, ini nggak salah ngundang ini, hebat, luar biasa. Sudah itu aja Om. Udah itu keren abis pokoknya. Saya tunggu. Opo ya teman-teman. Sudah cukup keren abis ya. Keren Alhamdulillah. pokoknya. Ya teman-teman Ngobras juga mengucapkan terima kasih sekali karena teman-teman Kompi perwakilan ini sudah menyempatkan waktu. Nah, hujan-hujan pagi-pagi datang ke sini. Wah, luar biasa. Hebat sekali. Kemudian ini satu lagi nih Om. Pesan-pesan dari teman-teman Kompi ini yang mau disampaikan kepada pemirsa Ngobras ataupun ke komunitas-komunitas lain, boleh dari Penter atau dari komunitas semuanya yang ada di Indonesia atau pemirsa-pemirsa Ngobras, monggo boleh disampaikan. Ya, Oke, terima kasih. Jadi dari kita komunitas Panter Kabupaten Pati, intinya kami mengharap kepada sedulur-sedulur semua, pemirsa Ngobras, Ngobrol Asik SMKN 1 Celuak, terutama yang bergabung di komunitas manapun, yang sangat dan harus dipedomani komunitas itu adalah menjalin seduluran. Jadi bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul, kemudian makan-makan, dangdutan, hura-hura dan lain-lain, tidak. Betul. Karena ini sudah tahun 2021, zaman sudah tua. Jadi mari kita dekatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan menambah amalan-amalan kita, mungkin dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial. Ya, saya berharap kemudian kepada semua, khususnya pelajar atau siswa SMKN 1 Celuak, walaupun mungkin sudah hampir 1 tahun, adik-adik semua tidak kumpul dengan teman-teman, tidak mengadakan studi langsung dengan bapak atau ibu guru, tetap semangat. Ya, tetap semangat di rumah, kemudian kegiatan-kegiatan daring dan lain-lain tetap disiplin melaksanakan dengan senang hati, dengan semangat. Insya Allah walaupun sampean-sampean semua tidak berhadapan, tidak studi langsung dengan Bapak Ibu Guru, insya Allah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa akan menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin, amin. Itu saja, terima kasih dari saya. Ya, luar biasa, tepuk tangan teman-teman semua. Amin, amin. Semoga doa-doa baik ini segera diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Demikian teman-teman Ngobras, episode kita hari ini dengan bincang-bincang dengan bintang narasumber kita, yaitu dari Kompi. Sekali lagi seperti biasa, silakan ambil hikmahnya ya. Informasi yang baik silakan diambil, yang tidak baik boleh dibuang. Ya, betul sekali. Tetap like, share, subscribe channel kita ya, jangan lupa. Cukup sekian Om ya. Masih ada 1 putaran. Kita punya kenang-kenangan untuk tim Ngobras Oh, SMKN gitu. 1 Celuak. Ya, tapi mungkin nanti di luar ini aja nggak apa-apa. Oke. Ya, teman-teman cukup dulu ya. Mungkin episode berikutnya kita akan ada narasumber yang juga tidak kalah menarik dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik juga. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.